Haleluya. Shalom umat Allah. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu di mana Shalom. kamu berada. Shalom umat Allah. Shalom. Haleluya. Dengan penuh sukacita kami mengundang kita semua dimanapun jemaat berada. Kita mau memulai ibadah kita, ibadah online kita di tahun yang baru ini, tahun 2021. Walaupun situasinya belum bisa seperti dahulu lagi, tapi itu sungguh tidak mengurangi sukacita kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita, sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah Bapa. Dan saat ini kami anak-anak-Mu datang tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa syukur kami untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang kami rasakan tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang selalu Kau berikan untuk kami Bapa, untuk melewati tahun-tahun yang lalu dan di tahun yang baru ini Bapa. Di situasi saat ini Tuhan, Kau tak pernah lepas tangan kami Tuhan. Izinkan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa yang terbaik untuk Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami rindu Bapa, ini menjadi kesukaan untuk Engkau Tuhan. Hadirlah dan beracaralah dalam ibadah kami hari ini. Karena kami tahu dan kami percaya Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ pula Engkau hadir Tuhan. Penuhi kami, urapi setiap kami Bapa. Kami membawa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita angkat pujian hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kita mau katakan bersama, dalam namanya. Dalam namanya
ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, kita bersorak buat Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita. Kita mau letakkan apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita mau letakkan setiap luka-luka yang kita alami di hadapan Tuhan. Biar itu semua tidak menghalangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Biar ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Bawa puji sembah kami hanya untuk-Mu Yesus. Angkat pujian. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu Yesus, sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu Yesus, sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku serahkan
segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu, Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Kami bawa hidup kami, ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Kami bertelut, ku sujud bertelut di kaki-Mu, Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, ya harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, ya harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Ini penyembahan Yesus yang terbaik, Ku berikan bagimu, Tuhanku, Bapakku yang setia, Tuhanku yang mulia, ajaib Tuhan, penuh kuasa. Ini persembahanku, pujianku, nyanyianku bagimu, Yesus, ku sembahkan, ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, glory bagimu, pujian sembah kami, glory bagimu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena Engkau baik, teramat baik bagi kami. Penyertaan Tuhan begitu nyata dan sempurna atas kehidupan kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami senantiasa diteguhkan, iman kami senantiasa bertumbuh sehingga kami mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 bagi kita semua. Demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tema kita hari ini, persembahkanlah korban yang benar. Katakan kepada yang ada di kiri kananmu, persembahkanlah korban yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Di dalam perjanjian lama ada berbagai jenis persembahan. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah dan lain-lain sebagainya. Jadi dari semua korban persembahan yang ada, Tuhan telah mengatur berbagai persembahan korban tersebut berdasarkan hukum yang harus ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel.
Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Bilangan 29 ayat yang ke-39 dikatakan bahwa itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban bakaranmu, korban sajianmu, korban curahanmu, dan korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nasarmu dan korban-korban sukarelamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada cara di dalam mempersembahkan korban yang berbeda-beda. Cara mempersembahkan korban bakaran itu berbeda dengan cara mempersembahkan korban keselamatan dan lain-lain sebagainya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ditetapkan oleh Tuhan di sepanjang perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan semuanya ini, maka satu hal yang ditekankan, yang ditegaskan oleh Tuhan tatkala bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah mereka harus mempersembahkan yang terbaik. Kalau mempersembahkan korban berupa hewan, harus yang tidak bercelah. Atau misalnya mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu dari hal-hal yang lain harus yang terbaik. Tepung yang terbaik, misalnya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel tatkala mereka datang di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan korban. Jadi salah satu contoh misalnya kalau kita perhatikan di dalam Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan mencela bangsa Israel. Tuhan menegur mereka dengan keras tatkala mereka datang di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan korban yang tidak baik, korban yang bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam Maliaki pasal 1, saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 begini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan menegur bangsa Israel karena waktu mereka datang di hadapan Tuhan, mereka mempersembahkan korban yang tidak baik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, supaya tatkala kita datang di hadapan Tuhan, tatkala kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Jadi aturan di dalam perjanjian lama seperti itu. Lalu bagaimana di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menggenapkan semuanya itu bagi kita. Kita tidak lagi mempersembahkan korban berupa binatang untuk keselamatan kita, untuk menghapus segala dosa kita dan lain-lain sebagainya.
Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Pengorbanannya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Di dalam Efesus 5 ayat 2 berkata bahwa dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, oleh karena itu memberikan persembahan adalah ajaran Tuhan Yesus. Bukan ajaran suatu gereja, bukan ajaran dari gembala atau dari siapa-siapa, tetapi memberikan persembahan adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu memberi persembahan menjadi ciri khas dan gaya hidup orang percaya. Yang percaya berkata amin. Sekali lagi saya mengatakan, jadi memberikan persembahan kepada Tuhan itu menjadi ciri khas dan gaya hidup orang percaya. Kita memberikan persembahan sebagai wujud ketaatan kita dan penghormatan kita kepada Tuhan. Ingat, memberikan persembahan bukan karena kewajiban. Memberikan persembahan bukan karena kita takut tidak diberkati. Di dalam Imamat 19 ayat 5 berkata, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan menginginkan kita agar kita mempersembahkan korban yang benar. Tuhan merindu supaya kita memberikan persembahan yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan. Lalu pertanyaan untuk kita adalah, bagaimana kita mempersembahkan korban yang benar? Bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan? Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus, kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, di sana ada beberapa hal tentang memberi persembahan. Jadi ditekankan bahwa memberi persembahan tidak tergantung situasi. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita memberikan persembahan tidak tergantung situasi. Artinya apa? Situasi baik atau situasi buruk pun kita tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita diberkati atau kita gagal sekalipun, kita tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Jadi kita memberikan persembahan bukan tergantung dari situasi yang kita hadapi. Kalau menderita nggak usahlah kasih persembahan. Kalau kita gagal, ya kasih persembahan seberapalah kepada Tuhan. Tetapi di sini diingatkan kepada kita bahwa tatkala kita mempersembahkan persembahan supaya persembahan kita itu berkenan kepada Tuhan, maka persembahan kita itu tidak tergantung kepada situasi yang kita alami. Amin. Kemudian yang berikut dikatakan memberikan persembahan itu dengan kerelaan hati. Katakan kerelaan hati. Di dalam 2 Korintus 8 tadi ayat yang keempat berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia
untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi luar biasa. Kita harus memberikan persembahan dengan kerelaan hati kita kepada Tuhan, karena itulah yang berkenan kepadanya. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, Daud berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jadi itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, korban yang benar di hadapan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan memberikan persembahan, yaitu diri sendiri. Memberikan persembahan yaitu kita mempersembahkan diri sendiri kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 itu ayat yang kelima. Dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1 kita sudah tahu bersama, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya sebagai korban yang benar, yang terbaik di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya memberi persembahan berdasarkan apa yang kita miliki. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Jadi inilah cara kita mempersembahkan persembahan yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan. Lalu pertanyaan berikut untuk kita renungkan bersama-sama adalah, mengapa kita mempersembahkan korban kepada Allah? Mengapa kita memberikan persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Allah? Yang pertama, karena Tuhan memberi kelegaan di hati kita. Amin. Karena Tuhan memberi kelegaan di hati kita. Di dalam Mazmur 4 ayat yang kedua berkata, "Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Di dalam ayat yang ke-9, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Daud mengalami pergumulan yang berat. Daud mengalami tekanan kehidupan yang luar biasa. Dan pergumulan tekanan kehidupan itu bukan berasal dari orang lain, tetapi berasal dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Sepanjang sejarah Israel, belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang. Raja yang diserang atau mau digulingkan oleh orang lain itu memang ada. Tetapi raja yang diserang atau digulingkan oleh anaknya sendiri hanya dialami oleh Daud.
Dan kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 15, bagaimana Absalom berusaha untuk mempengaruhi orang Israel yang datang kepada Daud untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka. Ya, Absalom mempengaruhi mereka supaya mereka mencondongkan hati mereka kepada Absalom. Mengapa? Karena memang dia ingin untuk menjadi raja. Dia ingin untuk melengsarkan bapaknya sendiri. Dan tipu muslihatnya itu berhasil. Banyak dari rakyat pada waktu itu memihak kepada Absalom. Tekanan pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud. Daud mampu menghadapinya karena dia berserah kepada Tuhan, karena dia berseru kepada Tuhan, karena dia minta pertolongan dari Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu di dalam ayat yang kedua tadi Daud berkata bahwa di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Daud tidak stres di dalam menghadapi masalah, tekanan, pergumulan hidupnya. Mengapa? Karena dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan di hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, sebesar apapun pergumulan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berserah kepada Tuhan dan menyampaikan semua yang menjadi pergumulan hidup kita, maka Tuhan memberikan kelegaan di hati kita. Amin. Tuhan memberikan kelegaan di hati kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mengundang kita semua untuk selalu datang di hadapannya tatkala kita punya masalah, tatkala kita punya pergumulan yang berat. Dia telah menjaminnya bahwa tatkala kita datang di hadapannya, Dia akan memberikan kelegaan di hati kita. Amin. Jadi kalau waktu Tuhan sudah memberikan kelegaan di hati kita, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu kemudian bukti nyata kita mengucapkan terima kasih Tuhan adalah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Amin. Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan karena Dia selalu melegakan hati kita masing-masing. Yang kedua, karena Tuhan memilih kita untuk dikasihinya. Karena Tuhan memilih kita untuk dikasihinya. Ayat yang keempat di dalam Mazmur 4 berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi Daud berkata bahwa Tuhan memilih seseorang, Dia juga pasti mengasihinya. Dan tidak sebatas Tuhan mengasihi, tetapi Tuhan mendengarkan seruan doanya. Dan Daud mengalami itu di dalam hidupnya. Tuhan memilih Daud, lalu kemudian Tuhan mengasihinya, dan Tuhan mendengarkan setiap seruannya. Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap doa yang disampaikan oleh Daud.
Jadi Allah begitu mengasihi kita, amin. Allah sangat mengasihi kita. Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39, kalau kita membaca di sana, karena Allah sangat mengasihi kita, maka segala sesuatu apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Segala sesuatu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Dia memilih dan mengasihi kita. Amin. Artinya bahwa Allah tidak membiarkan kita berada dalam penindasan. Allah tidak membiarkan kita untuk berada di dalam penganiayaan. Allah tidak membiarkan kita berada di dalam kelaparan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kemudian kalau kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, berarti hanya dua kemungkinan. Itu karena kesalahan kita, tetapi juga kemungkinan yang lain adalah Tuhan mengizinkan itu kita alami karena ada maksud dan tujuan yang terbaik di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Katakan kiri kanannya, Allah sangat mengasihimu. Karena Allah sangat mengasihi kita, maka Dia selalu berada di pihak kita. Amin. Dia berada di pihak kita untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk memagari kita, untuk membentengi kita. Jadi luar biasa. Karena Allah sangat mengasihi kita, maka kita selalu disertainya. Amin. Kemana saja kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Karena Allah sangat mengasihi kita, maka Dia selalu meneguhkan kita tatkala kita ada di dalam keraguan, tatkala kita ada di dalam kebimbangan. Tuhan selalu meneguhkan hati kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, maka Dia akan selalu menolong kita tatkala kita jatuh. Dia akan mengangkat kita kembali. Itulah Tuhan kita. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Jadi kalau Allah begitu mengasihi kita, lalu dengan apakah kita membalas akan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita? Kita harus mengasihinya. Amin. Katakan, kita harus mengasihinya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam ayat 21a berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita taat untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Katakan kiri kanannya, taat untuk melakukan firman Tuhan. Jangan kita hanya berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus taat untuk melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bukti nyata kalau kita mengasihi Tuhan adalah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Memberikan korban syukur yang benar di hadapan Tuhan kita.
Kemudian yang ketiga, Tuhan memberi sukacita kepada kita. Di dalam ayat yang ke-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi Daud mengamati sekelilingnya bahwa ada orang-orang yang berlimpah harta kekayaan, dan melalui harta kekayaan itu membuat mereka bersukacita. Tetapi sukacita yang mereka alami itu berbeda dengan sukacita yang Daud alami. Daud mengalami sukacita itu dari Tuhan. Amin. Tetapi mereka mengalami sukacita yang berpusat kepada harta kekayaan duniawi. Dan itu sementara. Habis harta, hilang sukacitanya. Tetapi sukacita yang bersumber dari Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus terkenal sebagai pribadi yang tetap bersukacita. Dan kalau kita perhatikan perjalanan kehidupannya, di dalam penjara pun Paulus tetap bersukacita. Terbukti bahwa dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Bahkan dari dalam penjara, dia menulis surat dengan tema sukacita kepada jemaat yang ada di Filipi. Tetapi juga dia berdoa kepada jemaat yang ada di Roma, supaya Allah yang adalah sumber pengharapan itu tetap memenuhi jemaat dengan segala sukacita. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sukacita dari Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Sukacita dari Tuhan itu membuat kita tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Kita mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa krisis, masa-masa yang tidak menyenangkan, sebab kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Amen. Dan kalau kita membaca juga di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita punya masalah, tapi kita bersukacita. Itu karena Tuhan. Amin. Kita tidak punya apa-apa, tetapi kita bersukacita. Itu karena Tuhan. Kita gagal, tetapi kita bisa bersukacita. Itu karena Tuhan. Dengan demikian, sukacita dari Tuhan itu tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi buruk yang kita alami. Amin. Tuhan memberi sukacita kepada kita. Jadi inilah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita responi firman ini, kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Materaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan mampukan kami semua ya Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan firman ini secara nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan
anggur dan roti perjamuan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Perjamuan kudus dipersiapkan kepada kita semua yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus berkata, cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang tertera. Kita yakini semuanya itu di dalam kehidupan kita. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau rela untuk disiksa, dicambuk, diludahi, dipukuli. Semuanya itu Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan. Biarlah lewat tubuh-Mu kami senantiasa boleh dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan penuh iman. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Lewat darah Yesus menyucikan, menguduskan kita, tetapi juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita.
Kami berserah kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menggenapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh iman. Mari kita berdoa bersyukur bersama-sama. Kami naikkan segala pujian syukur di hadapan Tuhan, karena hari ini kami bisa semeja seperjamuan dengan Tuhan. Biarlah kami dapat menerima setiap berkat-berkat lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberikan kepastian iman, dan yang ada di dalam berbagai-bagai masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKRI Philadelphia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik orang tua maupun anak-anak, di dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dan jauhkan daripada seluruh jemaat segala sakit penyakit, segala niat jahat orang, dan biarlah mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan tolong seluruh jemaat, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan. Hati mereka terpaut kepada Tuhan setiap hari di dalam menjalani kehidupan. Bapa yang baik, hamba berdoa Engkau Allah turut bekerja lewat segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat yang ada, sehingga lewat semuanya itu berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir memenuhi kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa kalau kedapatan yang sakit Tuhan jamah lawat, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang berulang tahun sepanjang minggu Tuhan berkati. Lewat ulang tahun yang mereka alami, mereka semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah bangsa kami, Engkau Allah turut bekerja sehingga pemerintahan bangsa kami dapat melakukan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik, di dalam memajukan, di dalam mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa menyerahkan TNI Polri, Tuhan mampukan di dalam kekuatan kesehatan untuk dapat menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dari berbagai perpecahan, tetapi juga dari berbagai radikalisme, terorisme dan sebagainya. Kami berdoa biarlah ekonomi Indonesia tetap bertumbuh walaupun di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para medis mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi mereka untuk melayani setiap mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan sekali lagi seluruh jemaat di dalam menjalani kehidupan yang baru di dalam minggu yang baru. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, pengurapan persekutuan dari Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.